Halo sahabat Lutfi CNL, hari ini saya mengadakan Q&A atau tanya jawab tentang anis kembang. Karena kemarin saya udah janji mau bikin video tentang tanya jawab, jadi kesempatan ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di kolom komentar. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman semua, buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu, siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan buat teman-teman semua. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, ini yang pertama ada dari saudara Agus Vicky. Ini pertanyaannya, bagaimana cara memandikan anis kembang trotol yang belum bisa dikeramba? Kalau bapak baru beli anis kembang trotol, kalau dia belum bisa mandi di keramba, mandi di sangkar dulu nggak apa-apa. Kalau setelah umurnya kok sudah cukup untuk keramba, nanti dia belajar dimasukin ke keramba. Nanti kalau dia sudah di keramba kan dia nggak langsung mandi. Nah, bapak lalu disemprot dulu tuh. Setelah dia agak basah, lalu bapak biarin. Nanti dia akan mandi di keramba dengan sendiri. Jadi caranya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Agus Vicky pertanyaannya. Terus ada lagi dari saudara Dava Hafid. Pertanyaannya, Bang, kalau anis kembang trotol EF di los ayo gimana? Kalau masalah bahas anis kembang trotol ya itu sebenarnya bebas, baik mau diperbanyak jangkriknya, baik mau diperbanyak cacingnya, itu bebas, nggak ada pengaruh selagi dia kategori masih trotol. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Dava Hafid ya. Terus ini ada lagi dari saudara Jun Kaisar. Ini pertanyaannya, Om numpang tanya, kalau ngeplong dan ngeriwik terus tapi nggak mau RNR itu kenapa? Itu karena birahinya belum stabil. Jadi Pak Jun Kaisar ini PR-nya menyetabilkan birahi pada anis kembang. Kalau belum paham, kalau belum tahu caranya bisa dicek di video bagian playlist, itu sudah saya bikin ya, cara menyetabilkan birahi anis kembang dan mental anis kembang, itu sudah ada videonya. Oke, terima kasih untuk Pak Jun Kaisar. Terus ini ada lagi dari saudara Heri Sap. Pertanyaannya, Bang, agak saya trotol, kalau melihat saya kok ngecir, ini betina apa terlalu jinak? Mohon dijawab ya Bang. Kalau untuk trotol ya, itu kalau ngecir itu nggak tahu ya betina atau jantan. Mungkin bisa jadi dia betina, bisa jadi dia jinak, karena burung trotol itu masih sulit untuk kita tebak Pak ya. Jadi kalau pertanyaan kayak gini saya belum bisa menjawab pasti. Kalau dia sudah kategori udah dewasa, kalau ngecir ketemu kita ya berarti dia betina. Tapi kalau masih trotol saya nggak tahu. Jadi untuk Pak Heri Sap lebih baik di tes DNA dulu atau enggak nanti nunggu dia setelah dewasa. Kalau setelah dewasa kok masih ngecir berarti dia betina. Oke, terima kasih untuk Pak Heri Sap ya. Terus ini ada lagi dari saudara Muhammad Arif. Assalamualaikum Mas ya. Waalaikumsalam. Mau tanya, anis kembang saya sudah modot-modot tapi kebanyakan tingkah akhirnya jarang bunyi. Gimana cara buat biar anteng dan bunyi? Terima kasih. Ini sama seperti pertanyaan yang tadi. Kalau anis kembang yang masih banyak tingkah nggak mau bunyi, itu sebenarnya dia birahinya kurang stabil. Kalau bapak mau menyetabilkan birahi, bapak bisa dengan kroto atau bisa menyetel dengan cacingnya diperbanyak. Kalau setelah dia birahinya naik baru distabilkan. Itu cara untuk menyetabilkan birahi Pak ya. Kalau bapak belum paham pasti bisa dicek di video yang saya bikin kemarin tuh, di playlist ada yang judulnya menyetabilkan birahi anis kembang dan menyetabilkan mental anis kembang, itu sudah lengkap di situ. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Arif ini pertanyaannya ya. Terus ini ada lagi dari saudara Bahroma Wahib. Pertanyaannya, Kang mau tanya, kakak saya bekas pejantan, betinanya sudah menghasilkan anak 2 kali tetasan. Lalu si betina mati. Jantan saya masukkan ke kandang kecil harian, tapi akak saya tidak mau bunyi ngerol seperti semula, hanya ngeriwik jarang dan hanya ngobrol-ngobrol saja. Minta pencerahannya Kang.
Salam Kicomania, Bah Roma dari Banyuwangi, terima kasih. Oke, salam untuk penghobi anis kembang ya Banyuwangi dari saya Lutfi CNL. Jadi untuk pertanyaan Pak Bah Roma Wahid ya, ini lumayan panjang nih pertanyaannya dan jawabannya mungkin juga terlalu panjang. Ini bisa jadi karena dia traumanya gimana Bang? Jadi menurut saya, sesuai pengalaman saya ya, kalau burung anis kembang di breeding, salah satu jantan atau betinanya mati, terus yang satunya melihat dia mati, pasti dia akan mengalami trauma. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia nggak mau bunyi. Jadi kalau nggak mau bunyi, berarti dia bunyi di kandang breeding itu tergantung karena pasangannya. Nah, PR Bapak itu menaikkan birahinya. Jadi ada dua faktor tuh kenapa dia males bunyi, cuma ngeriwek. Satu karena trauma melihat pasangannya mati. Terus yang kedua karena ketergantungan bunyinya dulu karena pasangannya. Itu Pak ya. Oke, terima kasih untuk Pak Bah Roma Wahid pertanyaannya. Terus ini ada lagi dari saudara Debel Dris 88 ya. Ini Debel atau Debel ya, nggak tahu saya, yang penting saya baca namanya kayak gitu. Om Lutfi mau tanya dong, kalau anis kembang trotol umur 4 bulan lebih atau 4 lebih gimana nih? Mungkin 4 bulan maksudnya ya. Kalau subuh jam 5 sudah saya embunkan, terus bunyi ngeriwis sampai jam 8 pagi saya mandikan, bersihkan kandang, kasih EF plus buah, jemur rutinitas, habis itu nyeriwis nyuling-nyuling sampai sore mau maghrib, tapi buka paruhnya tipis Om. Nah pertanyaannya, apakah anis kembang saya jantan apa betina Om? Terima kasih sebelumnya Om atas waktunya, sukses selalu channelnya Om Lutfi CNL. Oke, terima kasih doanya, semoga sukses ya, dibantu teman-teman ya. Oke, ini untuk jawaban dari pertanyaannya Pak Debel Dris ya 88. Ini untuk masalah trotolnya kan tadi kayak gitu ya, dia diembunkan terus bunyi. Kalau nggak diembunkan mungkin dia nggak bunyi ya. Ini menurut saya kalau masalah trotol ya, itu masih 50% jantan, masih 50% betina. Nah nanti ditunggu dulu Pak, kalau udah dewasa baru dicek kembali masih utuh atau enggak, seperti itu. Kalau dia kok masih itu, baru Bapak di tes DNA. Kalau tes DNA kok keluarnya jantan, ya monggo mau dirawat enggak, itu terserah Bapak. Terus kalau betina ya monggo terserah Bapak mau dirawat atau tidak. Jadi ditunggu dulu nanti kalau udah dewasa Pak ya. Kalau prediksi saya sih, pertanyaan Bapak Debel Dris ini jantan 50%, betina 50%, itu prediksi saya kalau melihat dari yang Bapak lakukan setiap paginya. Oke, terima kasih Pak Debel Dris pertanyaannya ya. Terus ini ada lagi dari saudara Raden Supriyono, pertanyaannya, burung anis kembang saya selesai mabung tapi belum mau bunyi keras lagi. Mabungnya jarak berapa bulan ya? Jadi kita nggak bisa melihara anis kembang selesai mabung, kalau habis selesai mabung dia langsung bunyi, itu nggak bisa. Jadi harus ada prosesnya. Kalau Bapak belum tahu cara merawat habis mabung, Bapak bisa cek videonya di playlist anis kembang, itu sudah saya bikin. Kalau mau menaikkan birahi silahkan Pak, habis mabung itu dijor aja EF-nya, dikasih EF yang banyak, dikasih proto yang banyak untuk menaikkan birahinya kembali. Kalau bulu-bulunya sudah full, itu dijemur rutin ya setiap pagi. Kalau belum full itu jangan dijemur. Itu cara menaikkan birahi anis kembang yang habis mabung. Oke, terima kasih Pak Raden Supriyono pertanyaannya. Terus ini ada lagi dari saudara Bokir Ngegas ya. Ini orangnya mungkin suka ngegas ya. Bercanda Om ya. Mas AK saya birahi tapi masih gacor. Terus kalau di lomba itu nakal, gimana cara penanganannya? Kalau burung anis kembang yang untuk lomba sampai gantangan dia nakal, berarti PR Bapak itu kalau di rumah dilatih dulu, jadi dia nggak kaget. Kalau biasanya kayak gini, yang sering saya alami ya, atau pengalaman saya, dia habis dari mobil terus dilepas di gantungan, pasti dia nakal karena di rumahnya sepi, nggak ada temennya. Ada temennya pasti dia langsung pinginnya mau nyerang. Nah PR Bapak sebelum ke gantangan itu dilatih di gantang kecil-kecilan dulu Pak. Itu cara biar dia kalau di gantangan nggak nakal.
Oke, terima kasih Pak Bokir Ngegas ya. Terus ini ada lagi dari saudara Kasmati. Kalau ndak mau makan jangkrik gimana Bang? Solusinya doyannya kroto doang, masih trotol Bang burungnya. Kalau nggak doyan makan jangkrik coba dikasih nasi padang ya, atau nasi goreng. Nggak Pak, bercanda ya. Kalau nggak doyan jangkrik, doyannya apa namanya kroto doang, kalau masih umur trotol itu nggak apa-apa. Nanti dilihat kalau dia sudah dewasa, Bapak coba dikasih jangkrik yang kecil ya, sehari 1 kali. Kalau dia doyan ditambahin sehari 2 kali, tapi yang kecil, jangan yang langsung besar. Itu caranya Pak. Oke, terima kasih Pak Kasmati ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari saudara Fian Ahmad. Bang, kalau anis kembang ngebos gimana Bang? Bunyi wiksar sambung keplong kalau sepi, pas saya lewat langsung diem, kalau orang lain lewat masih mau bunyi. Mohon solusinya Bang. Itu karena belum terbiasa dengan sampean Pak ya. Kalau udah terbiasa ya dia mau orang siapapun tetap bunyi. Kalau masalah angka ngebos itu caranya gampang banget. Bapak tinggal beli Super N, itu di minumannya dikasih separuh, di cepuknya itu dikasih separuh air, terus ditetesin Super N 3 tetes selama 5 hari berturut-turut. Itu cara mengatasi angka yang ngebos. Jadi untuk pertanyaannya yang kalau ada orang mau bunyi, kalau ada Pak Fian Ahmad nggak mau bunyi, itu karena belum terbiasa. Jadi sering-sering kasih waktu bareng ya buat anis kembang untuk kita mungkin merawat, memandikan, itu nanti dia akan terbiasa. Oke, terima kasih Pak Fian Ahmad pertanyaannya. Ini udah pertanyaan terakhir ya ternyata ya teman-teman ya Pak Fian Ahmad ini. Jadi kurang lebih ada 11 atau 10 pertanyaan tuh lupa saya. Oke, segitu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu saya jawab karena sesuai dengan pengalaman saya, nggak saya cari-cari dari mana, nggak saya katanya sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau semisal kok teman-teman lebih tahu, silahkan tulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Untuk mengembangkan pecinta anis kembang yang belum tahu, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya, Lutfis Channel. Bye bye.